أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Dan tema kita pada kesempatan kali ini Al-Quran sebagai penolong. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Fikri Thorik, Ustazah Lulung Mumtazah, dan Ustadz Munawir Ngacir. Terima kasih untuk Qori'ah kita ada Mimi Jamilah. Baik, ngobrol sedikit dengan Neng Mimi Jamilah nih. Neng, kalau misalnya sekarang kan berarti kan stay at home. Nah, sebagai ibu rumah tangga apa nih untuk trik-triknya? Apa ngajarin ngaji sama anak? Karena kita kembali ke Al-Quran nih tema kita nih. Pastinya main sama anak ya, ngurus anak. Kemudian karena ini momennya lagi musibah, ujian juga ya harus kembali sama Allah gitu. Jadi kita baca Quran, banyak doa biar wabah ini segera berakhir. Amin ya Allah ya Kirim ya. Al-Quran sebagai penolong dan alhamdulillahirabbil alamin saat ini sudah bersama Ali guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Fikri Thorik. Namun sebelumnya Ali ingin memberikan informasi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati iNews. Insya Allah nanti akan ada rekan Ali Said Bajuri yang akan memandu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Ini tetap semangat, tetap. Ya dong, harus. Ya, insya Allah ya. Kita ini hanya makhluk. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selama kita beriman kepadanya, kita takwa kepadanya, kita dalam penjagaan Allah. Ya salam. Ya salam. Baik, Syekh ini memang apa ya, banyak yang bilang was-was. Terus pada saat kita was-was, pada saat kita takut, panik, maka otomatis kalau menurut kedokteran imun di tubuh kita turun. Pasti. Nah, Pasti turun. doa atau penolong kita satu-satunya ada Al-Quran. Betul. Nah, bagaimana sih Syekh? Mungkin sedikit kita kembali lagi ke Al-Quran. Mungkin kemarin-kemarin Al-Quran itu hanya dibaca Ramadan, ditaruh di atas sampai berdebu Syekh ya. Nah, ini bagaimana Al-Quran menjadi doa atau menjadi penolong buat kita? Silakan Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain, amma ba'd. Sahabat Cahaya Hati Indonesia, ya salam. Ya salam. Semua sehat insya Allah. Amin. Diluaskan rezekinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengannya Allah memberikan kepada kita anugerah yang besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah yang besar. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Tadi baru dibacakan dengan qari'ah kita. Surah Al-Isra ya, ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quranul Karim. Siapa yang turunkan? Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang bisa menyembuhkan setiap penyakit, yang bisa mengeluarkan kesulitan, yang bisa mengangkat derajatmu wahai sahabatku. Allah yang turunkan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu ada apa ya Allah? Ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di antara apa yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah di dalamnya ada obat. Tidak dikatakan obat buat penyakit tertentu, tapi Allah katakan syifa, obat. Artinya apa? Buat semua penyakit. Tidak dikatakan ini obat sakit kepala, tidak. Atau obat hanya obat untuk obat orang lagi kesurupan, tidak. Semuanya obat buat semua penyakit yang Anda ketahui maupun yang belum diketahui maupun yang akan datang, semuanya obatnya adalah Al-Quranul Karim. Ya salam. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan Quran ini adalah rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita ingin merasakan rahmat kasih sayang Allah, jadilah orang-orang yang betul beriman bahwasannya Al-Quran adalah sebagai obat bagi kita semua. Dan Allah katakan wala yazidudz zalimina illa khasara. Tidak bertambah bagi orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Yang ninggalin Quran, dia zalimi dirinya sendiri. Yang tidak mau baca Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Tidaklah bertambah bagi mereka kecuali kerugian, gak bakal beruntung. Makanya ada kisah nih. Habib Ali ada kisah. Masya Allah. Kisah ya salam ente. Ya salam. Jok menengah yo. Ada kisah dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau sekali waktu lagi jalan nih sama beberapa sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam satu perjalanan begitu. Lagi jalan. Nah, ini ada teman-teman juga kita di sini nih, alhamdulillah lagi dengerin semua nih. Insya Allah semua abis ini udah gak ada yang pesimis lagi. Semuanya harus yakin obat ada di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang kasih itu obat? Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri lagi waktu jalan di satu perjalanan tiba-tiba datang ke salah satu dusun. Waktu nyampe di salah satu dusun tiba-tiba ada
mereka bilang sama penduduk dusun, siapkah kalian menerima kedatangan kami? Kami mau numpang nginep sebentar di sini ya. Karena kan waktu itu sudah mulai malam kan, kita mau nginep di sini. Oh enggak. Kalian orang asing, jangan masuk. Tiba-tiba pada saat mereka mau jalan ini, sahabat-sahabat Nabi mau jalan, ada satu orang. Wahai tamu-tamu kami, sebentar katanya. Ada apa? Tadi kamu mengusirku. Enggak, sebentar. Ini kepala suku kita, kepala dusun kita baru tersengat apa? Kalajengking. Tersengat kalajengking. Ente pernah enggak tersengat? Insya Allah enggak kejadian. Insya Allah ya enggak ya. Naudzubillahi min dzalik. Tersengat kalajengking. Wah sekarang badannya meriang. Badannya apa? Meriang, humma, demam sekali tinggi. Dan di sini para dokter, maksudnya para tabib di masa itu, saat itu di situ, itu sudah menyerah. Mungkin kalian bisa baca-baca doa untuk kepala suku kami. Ayo. Ada di antara kalian yang bisa? Bismillah. Inilah hebatnya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Bermanfaat untuk segalanya. Datang dibacakan sama Abu Sa'id Al-Khudri. Ada riwayat air apa? Bukan air putih ya. Kalau air putih itu susu katanya. Air bening. Ada orang minta air putih, dikasih susu. Aneh minta air putih. Ini dia putih, susu. Soso. Ya salam. Akhirnya dikasih air bening, dibacakan suratul Fatihah. Cuma dibacakan surah Al-Fatihah. Tapi bacanya dengan keyakinan penuh. Dan memang orang ini orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah. Beliau baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacakan surat Al-Fatihah. Diminum. Fasyaribahu. Diminum itu air yang dibacakan Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada kepala suku itu. Dan ini kisah-kisah ma'ruf. Kalau Anda buka tafsir Ibn Katsir ada di situ. Bahkan banyak daripada ulama ahli hadis yang meriwayatkan ini, termasuk Al-Imam Bukhari. Jadi Masya Allah, saking senangnya nih kepala suku, dia mau dikasih hadiah nih berupa kambing. Cuman sahabat ini soal halal haram benar-benar ngejaga. Takutnya merasa ini tidak halal gitu. Karena kan cuma membacakan Al-Fatihah masa perlu dan nggak minta memang. Kata dia, ya udah tahan dulu kita mau nanya sama Rasulullah kata. Nanya dulu sama Rasulullah sebelum menerima itu kambingnya. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bercanda dengan sahabatnya karena Nabi SAW juga tidak selalu menyampaikan dengan cara-cara yang serius. Nabi juga SAW menyenangkan hati para sahabatnya. Kata Nabi SAW, bagianku mana? Artinya menunjukkan bahwa itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Bukan Nabi minta, Nabi enggak. Cuman menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Karena tidak diminta sebelumnya. Kecuali ini, Anda bacain, nanti Anda dikasih apa? Nah itu yang nggak boleh. Ada yang nggak begitu modelnya? Ada banyak ya. Jangan ya. Kita ilmu dari Allah kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begitu. Nah, ditambah lagi yang perlu kita ketahui adalah bahwa selain dari bacaan-bacaan Al-Qur'an itu menjadi obat buat tubuh kita. Makanya banyak baca Al-Qur'an aja kalau kondisi kayak begini. Baca sehari 1 juz minimal.
Insya Allah badannya sehat. Waktu baca taruh tuh air apa? Bukan air putih. Air bening. Taruh di depan. Bacain tuh apa yang kita baca, habis gitu kita minum. Kemudian apa? Di antaranya ada obat-obat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Seperti fa'auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lebah. Lebah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit, di gunung-gunung. Kemudian buat apa lagi? Kemudian disuruh buat sarang-sarang di mana? Di pohon-pohon kayu. Kemudian dan apa yang dibuat oleh manusia, artinya diternak oleh manusia. Allah perintahkan itu. Thumma kuli min kulli thamarat. Kata Allah, hai lebah, makan dari buah-buahan yang disediakan. Ini Allah yang katakan. Hah? Fasluki subula rabbiki dhulula. Ikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditakdirkan kepadamu, ikutin aja. Kemudian apa kata Allah? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perutnya lebah itu suatu minuman yang warnanya beda-beda. Apa kata Allah? Fihi shifa'ul linnas. Di dalamnya ada obat buat seluruh manusia. Allah tidak katakan lagi penyakitnya apa, semua penyakit. Shifa'ul linnas. Ini obat buat seluruh manusia. Mau orang Arab, mau bukan orang Arab. Mau yang beragama Islam, mau yang tidak. Ini shifa'ul linnas. Obat bagi seluruh manusia. Ini Al-Quranul Karim. Hah? Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Ini adalah apa? Ini adalah suatu bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berpikir. Ini madu. Kita minum madu tiap hari. Madu. Madu pakai ain. Antum sering minum madu enggak? Wah, itu harus ada Syekh. Di rumah tuh harus ada jadi madu yang ada madu pahit, ada madu yang memang ada madu ini macam-macam kan. Memang madu mukhtalifun alwanuh. Allah bilang banyak macam-macam warnanya. Terus apa lagi? Hadis Nabi habbatus sauda. Dawaun likulli da, obat dari semua penyakit. Cuman yang saya mau tekankan lagi soal tidur. Tidur kalau malam jangan terlalu malam. Paling telat jam 10 udah bobok deh, udah tidur. Bangun jam 3 atau jam 4, kemudian tahajud, kemudian sholat subuh jamaah, ya. Kemudian baca wirid pagi, jangan lupa. Dan jangan tidur pagi. Jangan tidur pagi. Ada sunnah qailulah, itu di atas jam 10 sebelum zuhur, udah bangun. Sama jangan tidur abis asar, sama abis maghrib sampai isya. Jadi 3 yang kita hindarin tidur nih. Tidur pagi, tidur abis apa? Asar, sampai isya. Itu jangan kita tidur di situ karena itu biangnya penyakit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Ya salam. Ya salam. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Masya Allah, banyak banget obatnya ya yang sekarang mungkin saat ini masih jauh dari Al-Quran. Yuk kita kembali ke Al-Quran. Setiap huruf-hurufnya akan menenangkan hati. Kalau misalnya hati kita tenang, jauh dari kepanikan, imun kita naik, insya Allah kita sehat. Dan juga kalau nggak ada salahnya mulai sekarang siapin madu ya, konsumsi madu ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Ustazah Lulung Mumtazah dengan subtema kita cara Islam menolak bala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ada saja